Macam-macam makna fitnah dalam Al-Quran yang penting diketahui. Kata fitnah dan derivasinya disebutkan sebanyak 60 kali dalam Al-Quran yang tersebar pada 32 surah, mulai dari surah Al-Baqarah hingga surah Al-Buruj. Dengan banyaknya istilah fitnah menjelaskan kepada kita bahwa fitnah merupakan salah satu tema utama Al-Quran atau setidaknya penting untuk dibicarakan secara intensif. Keragaman penyebutannya pun memiliki makna perbedaan yang terkandung pada setiap ayat sesuai dengan konteks kalimat. Dari sekian banyak ayat-ayat yang berbicara mengenai fitnah, setidaknya ada 5 makna fitnah dalam Al-Quran. Fitnah dalam arti azab. Makna fitnah dalam Al-Quran yang pertama adalah azab atau siksa. Hal ini disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 13-14 yang artinya, hari pembalasan itu adalah hari ketika mereka diazab di dalam api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan. Menurut Al-Sa'di dalam kitab Taisir Al-Karim Al-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan, makna fitnah pada ayat ini berarti azab neraka. Hal yang sama disampaikan oleh Al-Maragi dalam kitabnya, Tafsir Al-Maragi. Menurutnya, di akhirat kelak malaikat penjaga neraka akan berkata kepada penghuninya, rasakanlah azabmu ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan. Fitnah dalam arti mendatangkan cobaan, menyiksa. Makna fitnah dalam Al-Quran yang kedua adalah mendatangkan cobaan atau menyiksa ataupun mendatangkan bencana seperti membunuh. Hal tersebut disebutkan di dalam Quran Surah Al-Buruj ayat 10 yang artinya, sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Ayat ini menjelaskan jika Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang sering menganiaya kaum muslimin. Mereka yang suka menyiksa baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak pula bertobat atas kesalahan tersebut dengan meminta ampun kepada Allah serta meminta maaf kepada korban, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam api neraka. Tafsir Al-Maragi. Fitnah dalam arti ujian. Makna fitnah dalam Al-Quran yang ketiga adalah cobaan atau ujian. Hal ini tersebut dijelaskan di dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 28 yang artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Ayat di atas menjelaskan jika harta benda serta keturunan dikategorikan sebagai fitnah karena mereka sering kali menjadi penyebab terjerumusnya seseorang ke dalam dosa, yaitu mengkhianati amanah yang diperintahkan pada ayat sebelumnya. Dengan demikian, dalam konteks ini fitnah memiliki makna ujian atau cobaan bagi manusia. Tafsir Al-Kasyaf. Pandangan Al-Sa'di juga mengatakan jika makna fitnah pada ayat tersebut artinya cobaan atau ujian. Jika dihubungkan dengan ayat sebelumnya, maka kita dapat memahami bahwa surah Al-Anfal ayat 28 menjelaskan tentang harta dan anak-anak merupakan salah satu cobaan atau ujian bagi seseorang dalam menunaikan amanah. Oleh karena itu, ia harus benar-benar berhati-hati dalam menjalankan amanahnya. Fitnah dalam arti penipuan, kesesatan ataupun penyimpangan. Makna fitnah dalam Al-Quran yang keempat adalah penipuan, kesesatan atau penyimpangan. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 27 yang artinya, wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia, setan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Fitnah dalam arti bencana. Makna fitnah dalam Al-Quran yang kelima adalah syirik. Hal ini telah disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 71 yang menjelaskan, dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu, karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima tobat mereka, lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Marah Labid, makna fitnah dalam surah Al-Maidah ayat 71 adalah bencana. Ayat ini berbicara tentang Bani Israel yang mengira bahwa mereka tidak akan ditimpa bencana atas perbuatan jahat yang mereka lakukan, yakni membunuh para nabi dengan keji dan mendustakan ajarannya. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa makna fitnah dalam Al-Quran tidaklah sendiri tetapi bervariatif sesuai dengan konteks kalimat di mana ia berada. Meskipun demikian,
Setiap kata Al-Quran dalam konteks ini fitnah memiliki makna denotatif atau makna dasar yang melekat padanya sekalipun dibawa pada konteks berbeda. Wallahu a'lam. Terima kasih yang telah menonton dan mendengarkan video ini. Jangan lupa tekan tombol like, share dan subscribe serta nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video bermanfaat lainnya dari channel kami. Jazakallahu khairan.